dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Mungkin ini bagian daripada sedikit musibah yang ada dan kita rasakan bersama, dan ini insya Allah kehendaki kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Lebih dekat lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Hai fam semuanya, pada pesta kita kali ini sangat-sangat menarik sekali, termasuk banyak sekali bintang-bintang tamu kita yang bertaburan, dan termasuk pada malam ini bintang kita yang tanpa terkecuali juga sangat istimewa, sangat bersinar di antara bintang-bintang yang lain, bahkan paling bersinar di antara bintang-bintang yang lain, yaitu bintang tamu kita, bintang Suraya, yang saudara saya, dan beliau ini sudah sangat akrab dengan saya mulai dari saya masih kecil dulu segini, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Ahsan Malik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil Kiai. Oh gitu terlalu ya. tua jadi. panggil non saja atau Mas? Boleh Mas, boleh juga. Panggil Mas saja. Mahal sekarang. Iya itu. Apalagi Mas batangan gitu ya. Sangat mahal sekali sekarang. Ini Kiai Haji Hasan Ahsan Malik atau biasa dipanggil dengan Non Alek. Beliau ini adalah salah satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan beliau menjabat kepala keamanan ya sekarang ya. Pembina. Oh, di pembinasaan. Yang sering membinasakan. Iya, yang sering membinasakan mereka kriminal-kriminal di dalam pondok. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sejauh ini luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar pokoknya sudah. Iya, Allahu Akbar pokoknya ya. Tidak ada tambah-tambah apa? Tambah khusyuk maksudnya, tambah. Ya, alhamdulillah tambah gemuk. Oh, tambah gemuk. Oke. Dan beliau ini juga menjabat ini ya, ketua LDNU Kabupaten Probolinggo hingga saat ini, dan masih belum dilengserkan. Iya, belum jangan dilengserkan lah, Mas. Belum diturunkan, maksudnya belum diganti ya dengan yang lain, tapi beliau masih menjabat ketua LDNU. Dan sebenarnya kemarin sudah mau konvercap, tapi kan karena ada pandemi ini jadi konvercap ditunda. Oh, begitu. Ya, rencana kemarin kan makanya sudah mau mengadakan semacam pemilihan lagi lah. Iya, tapi betul. masih termasuk kemarin kita mau bikin majelis perpisahan gitu ya, sebagai majelis itu. Tapi ya ini ngerok ini. Iya, itu yang namanya corona ini. Ya, mungkin ada hikmahnya juga, Om Boy. Betul. Terus beliau ini juga pimpinan majelis Adzikro yang sudah berjalan. Ya, alhamdulillah Adzikro dari Adzikro ada 2 sebenarnya. Oh, iya. 2006 ada, juga kita mulai dari 2013 juga ada. Oh, kok bisa ada 2 gitu? Gimana maksudnya, ada versi 1, versi 2, chapter 1, chapter 2? Enggak, saya masih ingat dulu tahun 2006 sebelum berangkat ke Saudi, kita sempat membuat majelis kecil-kecilan di daerah Batur situ, dan alhamdulillah setelah itu digantikan oleh saudara kita, dilanjutkan, makin hidup, makin besar. Terus kemudian kita pulang 6 tahun kemudian, kita ngisi lagi di situ 2 bulan 1 kali. Oh, Masya Jadi Allah. itu ada, tapi kita buat lagi yang di daerah Besuk itu untuk Adzikro. Nggak terlalu besar kok, majelisnya cuma rutinan 2 minggu sekali aja. Tapi diikuti banyak orang, apa hanya dari Besuk saja atau? Dari Besuk saja, itu permintaan dari warga. Permintaan dari warga untuk hanya sekitar di Besuk saja. Oh, memang sangat di daerah mengidolakan. Alas Kandang lah mungkin. Daerah Alas Kandang ya. Oh, Alaska kalau bahasa kerennya. Ya, Alaska, Amerika Timur. Oke. Menarik ya. Beliau ini berjarak 1 bulan lebih sepuh daripada saya, makanya saya manggil Mas ke beliaunya. Dan kita suka main bareng, memang sudah dari kecil sampai sekarang pun suka main ya. Ya, alhamdulillah. Tapi bukan termasuk main mata ya, Mas. Main matanya sama main kemana-mana lah pokoknya. Off the record saja, jangan di sini. Oke, Mas, sebelum kita membahas, kita ada tema kali ini tentang ya influencer dan juga mereka YouTuber, termasuk juga selebgram yang memang lagi in sekarang diperbincangkan, dan kita akan melihat dari perspektif beliau sebagai ketua LDNU bagaimana
dakwah seperti ini itu seperti apa yang bagus, dan apakah yang sudah terjadi sekarang, yang lagi marak sekarang, yang lagi viral sekarang itu apakah memang sudah sesuai dengan ranah dakwah yang memang sudah ditetapkan di dalam agama atau bagaimana. Kita akan bahas lebih lanjut bersama beliau di sini. Insyaallah. Namun ini ada begini Mas, ada sesi kita sebelumnya, sesi khusus yang memang sudah menjadi ciri khas dari Vestok kita, Gitu. Fal Hasan ini. Gimana? Ada 3 fakta atau dusta yang mungkin nanti Mas katakan itu fakta, silakan cerita. Kalau dusta, silakan juga dijelaskan kenapa kok bisa dusta. Gitu Mas. Wah, ini jebakan nih kayaknya. Ada tim kreatif yang tidak mendukung Gitu. keadaan kayaknya. Ini sudah tuntutan kayaknya. Aduh. Ini sudah permintaan dari tim kreatifnya kita sudah seperti itu. Ini yang gini. Sudah siap? Monggo. Oke. Biasanya beliau kalau sudah tegang begini kayak orang sakit perut nih biasanya nih, Mas. Enggak lah. Sudah dikeluarin tadi. Udah bongkar muatan ya, mulai lagi kalau begitu. Sudah bongkar muatan, sudah. Jadi nggak sakit perut lagi. Oke. Fakta atau dusta nih Mas? Pernah diajak temen nonton sepak bola di stadion tapi malah nonton di pos satpam. Itu gimana cerita? Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi ceritanya ya, kita dulu kan namanya santri seneng bola. Apalagi waktu itu kalau ndak salah ingat ada pertandingan final Piala Champion tahun 99 kalau ndak keliru. Masih di pondok waktu itu. Masih di pondok, alhamdulillah waktu itu. Terus ya. Pondok di mana waktu itu? Memang di. Masih waktu itu di Pondok Pesantren Lirboyo. Dari tahun 2098 sampai 2002. Oh, 2002. Jadi 99 namanya jiwa pemuda waktu itu pengen ya termasuk hobi juga pemain sepak bola. Dan ingin update. Ingin waktu itu kebetulan tim kesayangan lagi masuk final. Jadi waktu itu diajak sama temen. Ya namanya kita di pesantren kan serba keterbatasan kan. Iya, betul. Ingin ngelihat pertandingan tim kesayangan masuk final dengan yang keadaan dan situasi yang enak, cukup enak. Ditawari sama teman, ayo ikut kemana? Saya punya teman TV-nya besar sekali gitu. Oh iya. Ya, jadi dari ceritanya saja sudah meyakinkan gitu ya. Ayo kita, kalau enggak keliru kita cuma bertiga apa berempat gitu. Terus kemudian itu waktu itu saya di daerah Jombang. Gak perlu disebutkan ya itu temannya siapa. Gak perlu. Udah perlu ya. Takut nonton nanti dia. Kalau nonton takut merasa bersalah. Dan aku nanti takut ngulangi lagi. Kalau semisal kenal mau saya japri langsung gitu orang. Ya itu. Tapi kayaknya sulit. Dia nomornya banyak soalnya. Alhasil waktu itu naik bus kita, terus kemudian turun. Waktu itu di Jombang, biasa tempat turunnya bus di sana, kita turun, terus dia bilang, sebelum kita pergi ke rumah teman saya, ayo kita dulu standby dulu lah, karena masih waktu itu pertandingan kick off-nya, mohon maaf bukan take off, kick off-nya tuh masih cukup lama gitu. Jadi akhirnya kita tunggu, mohon izin kepada Pak Satpam waktu itu duduk, ada TV tapi agak gelejer-gelejer gitu, kayak semut-semutnya gitu. Udah, terus teman saya keluar. Ya, meyakinkan sekali. Saya pikir pergi ke rumah teman atau apa. Maklum dulu mungkin keterbatasan komunikasi memang harus didatangi gitu. Saya pikir begitulah. Husnudzon lah kita. Iya, banget ya akhirnya udah duduk. Ya terus itu kalau ingat cerita dulu dong Mas, jangan ketawa dulu Mas. Ini yang dengerin kayaknya pada greget semua nih kayaknya. Akhirnya gitu Om ya. Waktu sudah kick off, sudah mulai. Kita sudah mulai gelisah, ini kapan, mana temen yang kok belum datang. Mungkin kira-kira 5 menit atau 7 menit, 10 menit pertandingan berjalan, hanya dia datang. Mungkin kayak kalau enggak keliru bawa minuman atau makanan gitu ya. Malam terus duduk, terus dia juga ikut menikmati gitu. TV-nya kecil gitu, yang masih mungkin berapa ya, 14 in lah ya main. 14 in juga di atas juga gini ya, sambil mendongak gini kita ngelihat itu. Akhirnya saya iseng-iseng tanya. Saudara, saya bilang gitu, kapan kita mau ke rumah temennya Kentum? Duh, temen yang mana? Ya, katanya janji mau lihat TV besar. Ya ini sudah TV. Aduh, pertandingan final, ya final champion waktu itu, terus ngelihat dengan Allah.
Aduh. Jadi ngeliatnya di layar segitu berapa Iya, inci itu 14 waktu? in waktu itu. Ya Allah, 14 in. Udah gitu TV tabung masih ya waktu Iya, itu. TV tabung. Soalnya kan dulu sulit ya untuk TV yang mungkin 20 atau 40 tuh sulit. Jadi 14 ini tuh sudah bagi kaum santri sudah cukup saya pikir. Ya Allah. Waktu itu ekspektasinya mungkin melihat di layar yang lebar atau mungkin di pikiran stadion kita bareng sama yang lain. Oh, enggak, ya. kalau stadion enggak. Oh, gitu Enggak ya. mungkin kita pergi ke Eropa gitu enggak Oh mungkin. iya. Berarti kalau yang stadionnya lebay ya, dusta ya berarti ya. Enggak, itu dia aja. memang bilang di TV katanya. Oh gitu. Di rumahnya temennya TV-nya besar gitu, bisa supaya menikmatinya. Akhirnya kebalikannya ya. TV besar dibalik jadi kecil. Oke, Pengalaman. itu pengalaman yang sangat pahit ya. Dan mungkin hikmahnya mungkin yang diambil apa Mas? Sabar ya mungkin ya. Ya waktu itu ya mau gimana lagi, sudah jauh memuring-muring ya percuma juga. Jadi maunya Sudah satu-satunya dilihat, cuma sudah. sabar aja ya. Ya niatnya dari awal nonton ya sudah dinikmati aja walaupun dalam keadaan Hikmah seperti dari kejadian itu apa ke Mas? ya ini ya kita merasa dihibur lah sama teman walaupun sebenarnya dipoyoi, dibohongi gitu. Tapi kan Pranknya anu ya? keakrapannya kita itu masih tetap ya sampai sekarang alhamdulillah. Ketika kita diingatkan dengan itu pasti ingat. Oh iya itu. Alhamdulillah makin persaudaraan tuh makin baik. Makin erat ya. Masya Allah. Ya eratnya ya karena dibohongi gitu. Ya gitu tuh, prank yang bermanfaat tuh yang begitu. Prank yang sekiranya bisa membuat seseorang semakin terikat, bukan malah justru semakin mengganggu, apalagi sampai mencoreng jati diri dan lain sebagainya ya Mas ya. Terus fakta yang kedua nih Mas, Ya. betul fakta atau dusta yang kedua nih? Katanya sih punya filosofi khusus tentang merawat bebek karena pernah nabrak bebek. Merawat ya filosofi. Punya filosofi khusus tentang merawat bebek sambil pegang kayu. Hah? Untuk nganu bebek katanya, terus karena pernah nabrak bebek. Oh enggak, itu tim kreatifnya kurang kreatif kayaknya. Oh ya itu. Ya, makanya di sini kan fakta atau Ya. dusta gitu loh. Faktanya Itu di mana, dustanya di mana? ada fakta, ada dusta. Mungkin kalau secara dusta nggak mungkin kita punya filosofi yang tentang bebek ya. Saya nggak pernah berpikir tentang bebek atau bagaimana, kecuali bebek songkem yang Oh iya Madura itu. itu fakta faktanya banget untuk mengenyangkan kalau itu. mengenyangkan itu. Nah, itu saya punya kesan lah tentang bebek itu. Kan biasa kalau saya melihat bebek itu kalau ada si empunya itu yang bawa bebeknya itu kan sekali dia pukul ke kanan dia Iya, akan ke ngayunkan kanan. tongkatnya. Terus ke kiri. Terus kemudian kita naik sepeda motor waktu itu, tahu-tahu ada rombongan bebek-bebek itu serong kanan saat kita dalam kecepatan tinggi. Oh. Akhirnya kita ngerem. Ini kalau saya ngerem mendadak, saya jatuh terpelanting. Kalau seandainya saya tidak ngerem lebih cepat, juga terpelanting. Karena apa? Karena kita akan nabrak bebek. Akhirnya saya pelan-pelan aja. Pelan, ternyata mau tidak bisa menghindari bebek itu. Terus kita lindas bebek itu. Satu bebek. Entah satu, entah dua. Kita sudah pokoknya bunyinya geledek gitu. Apa namanya? Sepeda motor tuh geledek gitu. Kalau seandainya sedikit aja lengah, jatuh. Iya. Terus geledek, saya pikir sudah bebeknya pergi gitu ya. Akhirnya kita terus jalan. Terus tahu-tahu orangnya manggil dari belakang. Terus orang-orang yang kita lewati itu di jalan, berhenti. Ada apa? Tuh bebeknya nyantol di tempatnya personel. Bebeknya ikut nyantol gini di personel. Enggak mati. Enggak, hidup. Oh ya Allah. Ya bebeknya kan mulutnya kan moncong gini kan ya. Jadi dia tuh nyantol di personel kita. Jadi terus ngikutin sepeda motor jalan gitu. Ya bagaimana ya bebek rombongan gini terus kita lindas di tengah. Dia ikut salah satu kepalanya gitu. Langsung sampai ke ini di daerah Pajarakan sini. Akhirnya kita berhenti, kita letakkan, alhamdulillah bebeknya enggak apa-apa. Oh, bebeknya enggak apa-apa ya. Oh. Sehat semua kok. Buktinya langsung jalan lari gitu. Tapi enggak ada hikmah ya. Mungkin melihat terkesannya ngelihat orang yang pesan-pesan kita. Jadi kalau ada rombongan bebek mau lewat, hati-hati aja. Oh gitu ya. Itu bukan pesan, itu bukan sembarangan. Bukan Soalnya ini tergantung daripada itu pawangnya itu. Itu pawangnya tergantung pawang. Kalau pawangnya bilang set langsung ke kanan semua. Ya itu. Ya hati-hati aja kalau ada bebek di pinggir jalan, jangan cepat-cepat takut ketabrak semua. Paling enak tuh berarti yang punya bebek berarti ya. Dia punya bakat istri 2, istri 3, jadi sekali ke kanan.
Ke kiri, sekali ke Tidak kiri. tahu kalau itu. Oh, Tidak paham. Karena masih belum pengalaman. Allah 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 Allah. Maksudnya pengalaman nganu bebek gitu dah. Iya itu. Ini informasi ya. Iya. Ya hikmahnya begitu, fam sekalian. Ya, ini yang kedua. Terus yang ketiga nih, Mas. Fakta atau dusta? Paling anti sama medsos selain Telegram. Ya, bukan anti sebenarnya sih. Kalau sekarang kita sudah mengikuti. Berarti dusta ya, ada akti ya. Ya, mungkin orang melihat karena saya kekeh pada salah satu aplikasi gitu ya, sehingga mungkin penilaian orang-orang tuh menganggap selain aplikasi Telegram itu tidak berarti bagi saya. Sebenarnya tidak. Semua sekarang ini kan kita melihat di mana yang bermanfaat gitu, terus di mana yang canggih, terus di mana yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Termasuk yang up to date mungkin Ya, Mas, yang up to date, walaupun ada sebagian sih yang dari Telegram itu masih kurang fitur-fiturnya, tapi kita enjoy lah mulai dari 2014 itu. Cuma kita tidak anti-anti banget kepada yang lain toh. Walaupun kita hanya membatasi punya, tapi membatasi untuk menggunakan kayak IG, Twitter, Facebook juga punya, sudah lama, tapi kita batasi karena dulu ada beberapa hal yang mungkin bisa yang menjadikan saya itu ini terperingati, karena dia memang diperingati jangan begini jangan begini, ada yang memperingati guru saya itu, sehingga membatasi. Nah, kalau yang satu ini yang Telegram bukan jadi ambasadornya ya sebenarnya. Iya. Cuma kita ingin melihat sesuatu dari kecanggihannya. Canggihan dalam segi mungkin menang di robotnya atau menang di cloud-nya, penyimpanannya, terus kapasitas grupnya juga, satu grup bisa 200.000 dan ini yang mungkin bisa kita jelaskan kepada orang-orang, tapi tergantung yang menjadi daya tarik juga ya dari bagi kami, tapi bagi teman-teman yang mungkin kurang ngoprek media sosial, mungkin pingin yang simpel-simpel saja. Kalau kami kan pingin yang ruwet-ruwet saja. Gitu. Jadi tidak terlalu anti, cuma ya Telegram alhamdulillah bisa ngajak teman-teman, termasuk Homeboy juga saya. Ya itu. Saya termasuk yang terpengaruh BEM sedikit. Terpengaruh Telegram. Kan terasa betul kan? Iya, yang membuat saya sangat bermanfaat itu Telegram itu, kalau ke saya pribadi sih kesannya, kalau boleh share nih juga ke fans sekalian. Karena di situ ada sebelum yang lain ada, platform yang lain ada, fitur tentang keamanan duo itu sudah ada gitu. Jadi duo keamanan maksud saya. Kalau fitur yang Telegram yang awal saya itu tertarik itu sebelum yang lainnya, entah yang lainnya seperti Facebook atau apa. Iya. Itu sudah bisa ngirim file waktu itu. Iya, bisa ngirim file dengan kapasitas saya masih ingat dulu itu 500 MB. Terus kan kemudian update jadi 1,5 giga. Itu sebelum yang lainnya bisa ngirim file. Menurut kami waktu itu media yang saya pegang seperti WhatsApp, terus Viber, terus Nimbus, atau Facebook juga, itu pengiriman filenya waktu itu Telegram. Dan saya juga bukan mencari-cari, juga dapat informasi dari orang-orang Telkom gitu loh Om. Orang-orang Telkom itu menyarankan saya untuk mengikuti menggunakan Telegram itu. Jadi saya memang tahunya dari itu tahun 2014. Itu yang membuat Mas jatuh hati sama Telegram itu juga karena itu. Saya cuma coba-coba waktu itu, terus kemudian saya carilah beritanya di Google, kemudian gabung di salah satu grup. Kayaknya Om Boy juga gabung di grup tentang Telegram. Yang tentang sudah. Baru ini saya mualaf ya di tentang Telegram, mualaf di situ. Jadi intinya ya di situ banyak yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin sarannya saya Om Boy itu add-nya kurang, Telegram Falhasannya itu yang semuanya Twitter ada, IG aja. Telegramnya kurang. Coming soon. channel Telegram Falhasan coming soon ya, jangan lupa nanti di subscribe BEM semuanya, dikirim linknya sebanyak-banyak, disebar kemanapun Anda berada. Oke, makasih Mas. Terus ini begini, masuk ke dalam inti, ini kan ke influencer itu tadi, influencer, YouTuber, selebgram ya. Jadi mereka ini menurut Mas nih yang betul tuh, yang gila, maksud saya influencer ini yang gila karena netizen atau netizen yang gila karena influencer? Itu yang betul yang mana menurut Mas? Sebelumnya ya ada beberapa influencer itu yang kadang kami lihat
dan terutama yang baru-baru ini ya yang Fal Hasan itu yang sering saya lihat. Itu Saya kan belum- mengarah kepada influencer belum gitu. belum gitu masih Dedi kayak gitu ya, Ria Ricis kayak Atta Baru gitu. lahir ya. Oh, yang besar-besar ya. Iya yang besar kayak Kalau mereka yang tuh. subscribernya sudah jutaan-jutaan itu jujur saja kami tidak intent melihat gitu Boy. Jadi tidak intent melihat kemudian sejak ngelihat YouTube atau apa itu kami tidak melihat. Cuma mungkin pada satu sisi dunia ini kan beragam, terutama yang di Indonesia kan beragam kan. Kebutuhan seseorang, kemauan seseorang dan keinginan seseorang itu kan mungkin berbeda-beda. Kalau saya pikir tergantung daripada niatnya lah. Niat kepada masing-masing. Kalau dilihat dalam perspektif kebutuhan, ya mungkin ada YouTuber atau apa namanya yang mengikuti itu, Iya. followersnya itu Iya ya, followersnya. itu mungkin bisa mengambil manfaat. Jadi saran kami, kalau memang ada manfaatnya ya silakan diambil. Kalau memang umpama dinilai tidak ada manfaatnya, ya tinggalkan saja. Dak mayaribuka ilah mayaribuk, gitu aja sudah. Oh, gitu aja ya. Ya. Lah, jadi Kalau secara pribadi mungkin ada kenikmatan tersendiri mungkin ketika berbicara ya mungkin ya. Wallahu a'lam. Ya seperti Om Boy seperti sendiri bagaimana ya, kita seperti kita ngobrol-ngobrol sekarang. ngobrol. Kadang ada orang yang demam melihat kamera gini, seperti saya sebenarnya demam ini. Ini sudah keringat basah. Ini bukan demam Mas, soalnya Ruang ruang angin. terbuka ya. Tidak ada demam-demam. Jadi mungkin seseorang itu ingin menyampaikan inspirasinya bisa lewat ini, dan sekarang sudah sangat mudah. Ya tergantung daripada semuanya. Kalau siapa yang memegang kendali, mungkin itu bisa menguasai dunia. Mungkin Menguasai gilanya juga ya. Menguasai gilanya juga kan gitu. Iya. Soalnya ini kan begini Mas, influencer yang ada itu terkadang mereka ini apa ya, melakukan sesuatu yang beda, bahkan sampai terkesan mereka itu menggila karena ya apa itu tadi ya, mungkin karena ada konten yang belum ada sebelum-sebelumnya kemudian mereka bikin. Lah itu efeknya itu apa karena memang dari mereka sendiri kemudian akhirnya diikuti oleh netizen, ataupun kata Mas tadi subscribernya atau sama followersnya, atau mungkin apakah memang karena dari followers, Bang begini dong, Mas begini dong, Mbak begini dong, Kak begini dong gitu loh, bilang ke influencernya, sehingga mereka mereka nantang saya begini, saya kenapa nggak bisa kan. Itu menurut Mas yang mana gitu loh, ya mungkin sebelum kan, kita masuk ke pembahasan dari perspektif agama gitu loh. ya mungkin dia apa ya, di saat dia memberikan konten terus minta penilaian kan, dan dia terpacu, merasa tertantang, merasa terpacu, sehingga dia bisa atau mau membuat konten-konten yang diinginkan oleh followersnya itu. Ya mungkin ada sebagian followers yang menginginkan karena mungkin cocok kontennya atau sikapnya, sifatnya atau bagaimana. Dan terus terang kalau saya yang sering lihat itu yang bermanfaat lah, yang menghibur gitu ya. Iya, yang bermanfaat, menghibur. Kadang ada juga yang ngeselin gitu, ada juga yang ngeselin. Ya itu kan bermula daripada influencernya apa yang ingin diangkat kemudian disampaikan kepada masyarakat. Karena ini kan kalau bisa influencer itu yang bisa mengangkat tema-tema untuk menjadi tuntunan. Nah, supaya menjadi tuntunan, bukan hanya sekedar tontonan, ada isi lah, walaupun cuma 3 menit atau berapa. Kalau ada dasar agamanya juga, ya paling tidak, walaupun tidak ada dasar agamanya yang dalam, paling tidak beradab, berakhlak, mungkin begitu. Beradab dan berakhlak. Beradab dan berakhlak, paling tidak. Berarti dalam perspektif agama menurut Mas Alek, kalau mereka yang sekarang ini kan imbasnya itu malah semakin ke belakang, mereka yang entah itu niatnya menghibur atau mungkin hanya mereka memberi nasihat dalam bungkusan menghibur, sampai merubah jati diri itu loh Mas. Sampai merubah jati diri. Kadang kan ada itu yang sampai mereka aslinya laki tulen ya, termasuk yang paling banyak tuh di Instagram, termasuk juga di TikTok kan begitu ya. Mereka itu saya tidak tahu itu soalnya. Iya itu. Itu banyak gitu loh. Kalau saya sendiri memang kalau TikTok nggak pernah ngikutin sudah lama sekali sudah tidak mengikuti. Akan tetapi kok sampai masuk ke Instagram sehingga merubah jati diri, mereka aslinya cowok kemudian jadi cewek, ini yang paling banyak
Yang saya belum temukan bahkan sampai detik ini itu yang cewek berubah jadi cowok itu belum ada. Tapi justru yang cowok sudah apalagi sampai sampai berengosan, sampai janggutan tuh. Iya, itu pakai kerudung, Mas. Itu pakai kerudung, terus kemudian mereka suaranya sok-sok dikecilin gitu, terus akhirnya mereka entah itu ngasih saran ke orang atau marah ke orang atau dia menghibur orang dengan konten-kontennya dia lah. Itu dalam perspektif agama bisa dibenarkan nggak kayak begitu? Kalau sejauh ini kan semua tergantung niatnya, ya. Tergantung niat, terus kemudian wa innama likulli imrin manawa. Niatnya dia itu untuk menghibur orang harus dengan cara apa? Walaupun ya mohon maaf, dan kita menilai dalam perspektif agama ya. Perspektif adab lah mungkin. Iya, agama dalam subnya adab, bagiannya adab. Iya, akhlak. Jadi kalau mau bercanda itu mungkin candaan yang jujur gitu ya, candaan yang benar gitu ya. Karena kan Rasulullah itu walaupun Rasulullah pernah bercanda, tapi jujur gitu lah. Pernah kan? Ini salah satu contoh saja untuk buat bukan banyolan sebenarnya ya. Tapi ini Rasulullah pernah suatu ketika ada seorang wanita yang menangis kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wanita tua, ya Rasulullah doakan saya semoga saya masuk surga umpamanya. Terus kemudian Rasulullah menjawab spontan, Bu, di surga nggak ada orang tua gitu ya. Akhirnya orang tua tuh nangis gitu, karena kan pupus harapannya untuk masuk surga. Tapi ternyata Rasulullah menjelaskan di surga tidak ada orang tua, semuanya akan kembali umur 30 sampai 32, 35 kan. Masya Allah. Nah, ini kan bercanda tapi betul gitulah. Bercanda tapi betul. Ya mungkin gimana ya kalau saya melihat jarang sebenarnya saya ya pribadi itu terus ngorek-ngorek melihat yang ini. Kecuali hanya sekedar ketika nyari hiburan ya, pikiran suntuk atau apa ya kita coba lihat sampai tertidur lah gitu ya. Nggak sampai mentelingi dan sebagainya itu ya. Mungkin kami tidak tahu secara pribadi kenapa kok orang-orang itu bisa berubah, atau entah itu mungkin dapat dorongan dari subscribernya atau netizennya atau followersnya, atau memang saya tidak tahu kehidupan dunia nyatanya seperti apa. Kita kan juga tidak kenal, kita melihat siapa kecuali kalau Om Boy umpama atau teman-teman kita yang lain yang ada di YouTuber itu mungkin kita bisa melihat secara nyata. Tapi kalau pandangan-pandangan melihat orang-orang yang saat ini berterbangan di dunia maya, kita hanya bisa melihat secara zahir. Secara zahir, sedangkan kita akan menilainya secara zahir kan? Iya betul. Nah, kita tidak bisa menilai secara batin. Ya mudah-mudahan apa yang ditampilkan dalam zahirnya tidak sesuai dengan batinnya. Mudah-mudahan begitu. Itu anjing banget kayak begitu. Berarti jangan hanya menilai seseorang zahirnya saja, melihat hanya dari konten-kontennya saja, apalagi Instagramnya hanya dilihat dari YouTube-nya dan lain sebagainya, tapi justru lihat juga innernya dia itu, apa dia maksudnya memang betul-betul begitu kan, begitu ya Mas? Saya khawatirnya juga takut konten-konten yang sudah sering dilakukan dalam perspektif Islam, mungkin saya khawatir takut dianggap itu membosankan dan tidak ada viewersnya. Ini yang saya khawatirkan. Ngejar viewers karena kan sekarang mohon maaf ya kan banyak yang menawarkan, tapi tidak sedikit juga loh yang menampilkan konten-konten yang bisa dikemas menarik, tapi isinya beradab gitu. Enggak sedikit juga, banyak yang seperti itu. Banyak insya Allah ya, kayak majelis tamru gitu kan. Allah nyampe ke situ ya. Sebelum menjauh kayaknya kita pada haus semua ini kayaknya ya. Mau minum dulu Mas mungkin? Boleh, ada apa? Di sini ada teh, ada kopi susu. Saya berasa jadi warung kayaknya berarti di sini. Maunya apa? Ngobrol santai ya. Iya, ngobrol santai. Jadi ya mungkin kalau ada minumannya mungkin lebih enak. Oh, boleh. Di sini ada apa ini? Kita dikasih. Oh, ada teh atau kopi susu ini Mas? Silakan kopi pilih. Saja biar nggak tidur. Kopi saja ya. Sama dong saya kalau gitu. Saya pengen kembaran sama Mas Ho. Ya Allah. Sama Mas Alek. Mas Ho dua ini. Sorry. Salah nyebut. Enggak. Kopi susu saja. Saya nggak biasa cangkir 2, biasa cangkir 1. Jadi ini maksudnya apa cangkir 2 ini?
Wadahnya ada dua ini. Saya nggak ikut-ikut loh ya. Boleh diminum Saya dulu, kan Mas? tadi minta kopi susu. Minta kopi dibawain susu. dua-duanya. Loh, dibawain dua-duanya. Ya, jadi harus Tuh nggak diterima mau semua ambil ya, satu, gimana? Mas. Mas. Jangan sudah biar. Udah ya, jangan ya. Oh, takut ini nanti buntut panjang akhirnya nanti habis nih kopinya. Oke, sambil Ya, lanjut baik. mungkin mau diminum dulu, Mas, karena saya Monggo. haus, Mas. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih dikasih hidup ya Allah, masih dikasih Tapi kalau boleh menambahkan Om, yang influencer itu bentar, ini malam loh ya. Siapapun yang melihat di siang hari di bulan Ramadan, haram kalian minum kopi susu. Ini malam. Ini habis tarawih tadi. Iya. habis tarawih. Oke, lanjut. Ya mungkin sebenarnya banyak yang mungkin bisa diambil ya. Karena influencer itu mungkin bisa mengejar target. Karena sekarang pangsa pasar kita ini bukan hanya di dunia nyata, bahkan ya mohon maaf kalau melihat dari perdagangan ekonomi itu kok sepertinya antara toko retail itu sekarang walaupun tidak terlalu menurun pendapatannya, itu masih kalah dengan all shop yang online gitu. Oh. Ya. Itu kan juga sekarang banyak dimanfaatin sama influencer. Iya, betul. Bukan cuma hanya terutama. sekedar bukan hanya cuma sekedar dia membuat konten, tapi dia juga di sana memberikan manfaat lah. Saya tidak mengatakan menjual, tidak, tapi memberikan manfaat. Mungkin ada orang yang berkebutuhan gitu ya. Dan juga tidak sedikit influencer atau selebgram atau YouTuber itu yang juga mendarmakan hasil kerjanya, Betul. hasil usahanya, dan ini nilai yang positif. Dan kalau dulu kalau melihat dari cerita dari guru-guru kami kan ya, kadang ada seorang pendai itu juga perlu juga dia itu menonjolkan dirinya, kemudian mengomentari hal-hal yang mungkin negatif dikomentari supaya bisa mendapat penilaian dari orang. Ini kan tujuannya juga untuk berdakwah gitu. Dan itu kan terbatas, hanya dari panggung ke panggung. Tapi sekarang masya Allah para dai-dai dengan niat yang mukhlisin, orang yang ikhlas, ya membuat konten-konten seperti ini. Allah. Begitu ya. Jadi ketika duduk, ya bukan apa, ini bukan memuji. Iya, enggak merasa dipuji. Soalnya menjurusnya itu ya. Terus lanjut. Ya sekarang beliau juga bisa memberikan manfaat walaupun ada di rumah, dan ini rata-rata tergantung daripada muhibbin kalau saya katakan. YouTuber itu subscriber itu saya pikir juga muhibbin. Kalau tidak ada keterbesitan hati di saat melihat kayak auranya Om Boy gitu ya. Ini sekarang aja penampilan, coba nanti kalau penampilan umpamanya sholawatan gitu ya maksudnya ya. Kok jadi kayak doa-doa Hindu loh. Ini. Ya, Allahumma. Iya. Gitu langsung sudah tekan subscribe ya. Langsung sudah. Jangan lupa tekan subscribe Fal Hasan. Langsung subscribe, ada ting 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 gini. Iya, ada loncengnya juga ditekan. Amin. Jadi seperti ini kan bisa sama ketua LDNU loh, amin ya Allah. Bisa memberikan manfaat lebih luas gitu. Betul. Bukan hanya door to door atau per mimbar atau per mic ke tempat satu ke tempat yang lain. Ini mic juga, Mas. Iya, maksudnya ini kan tidak dipegang ini. Iya, mic online tapi ya. Tapi rata-rata kan kalau kita keluar itu kan keterbatasan. Kalau sekarang betul, kita betul. Ya subscriber itu saya pikir cuma satu kok yang dibutuhkan. Pulsa internet itu aja. Ya. Kalau sudah ada pulsa internetnya baru bisa gini ya. Makanya banyak pengemis wifi dimanapun kalian berada. Sorry Fems. Jadi kita lihat manfaatnya lah kalau seandainya itu. Kembali kepada yang kami sampaikan tadi, dak mayeri buka ila mayeri. Kalau seandainya ada kita lihat konten-konten YouTube yang baik, monggo silakan diikuti. Ya, kalau ada konten-konten yang menurut kita tidak baik, walaupun menurut orang lain baik, yang banyak ya, banyak perspektif, banyak penilaian, ya monggo ditinggalkan atau tidak diambil yang manfaat saja. Iya, betul. Oh, itu sangat bijak sekali. Ambil yang bijak saja, kalau yang tidak baik monggo ditinggalkan gitu ya, Mas ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Terus kemudian ini, Mas, untuk makna Ramadan nih pada tahun ini menurut seorang non Alek
menjalani Ramadan tahun ini sama tidak dengan Ramadan yang tahun depan? Ramadan yang tahun lalu gitu loh, gimana? Tahun depan masih belum tahu. Ya alhamdulillah setiap Ramadan kan memang kita sebagai santri pesantren Omboy ya, Omboy juga begitu. Mungkin menghadapi Ramadan itu dengan penuh sukacita. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kita juga tidak bisa menghindari dari qadarullah. Ini sudah qadarullah, tapi kewajiban untuk menjalankan puasa bagi yang menjalankan itu memang harus kita lakukan dengan hati. Kita laksanakan dengan hati. Apapun keadaan kita, walaupun berat. Seperti dulu biasanya kita sering kumpul-kumpul ya sama saudara-saudara, awal-awal Ramadan buka bersama. Tapi sekarang ya ada buka tapi tidak seperti dulu. Cuma betul. Kita tetap mengusahakan untuk tetap seperti dulu. Mau tidak mau kita tidak bisa berdusta kepada diri kita bahwa pandemi ini sedikit berpengaruh, sedikit berpengaruh. Tapi tidak boleh ya sama keadaan kita lah. Kalau dulu kita harus kumpul, sekarang social distancing gitu ya. Betul. Kita juga mematuhi lah aturan-aturan dari pemerintah, menghargai karena pemerintah itu bagian daripada rakyat, bagian daripada pemimpin rakyat. Tapi kalau alhamdulillah menurut Al-Fakir, Ramadan kali ini seperti halnya Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya, kalau bisa ibadahnya ya perlu ditingkatkan, Boy. Ibadah dalam hal apapun ya, pada Allah dan kita alhamdulillah untuk menghadapi Ramadan kan harus bersukacita walaupun ada virus ini, tapi kita tetap harus mendahulukan ini. Tidak boleh terpengaruh terhadap virus, tapi tetap Ramadan ini kita jaga dengan baik, kita jaga kesehatan, dan alhamdulillah pedoman kita sumu tasihu, kan begitu kan? Berpuasalah, insyaallah akan sehat. Insyaallah akan sehat. Dan alhamdulillah kita menghadapi Ramadan ini dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, dan kita ingat kepada sabda Rasulullah, mohon maaf. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan kan? Iya, betul. Di saat berbuka dan di saat nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tanpa halangan ya, makna Ramadan sekarang tanpa halangan apapun tetap kalau siang tetap halangan untuk makan, Boy ya. Iya. Maksud saya menjadi halangan mungkin melakukan hal-hal kegiatan di tahun-tahun yang lalu. Ya. Kalau sekarang ada sedikit pengurangan, Boy. Alhamdulillah. Termasuk safari Ramadan LDNU. Kita berdakwah di LDNU ini di setiap Ramadan biasanya kita punya jatah untuk berdakwah. Kita juga melibatkan teman-teman termasuk penasihat LDNU Al-Mukarram yang mana ya? Noval. Tahu ada di mana orangnya? Mana ya orangnya ya? Fal, udah ada ya. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu di tahun ini atau di bulan ini kita rindu dengan keadaan seperti itu. Cuma kita tidak beraninya karena kita khawatir ada sorotan dan sebagainya. Kalau secara pribadi ya tidak perlu terlalu khawatir lah dengan corona ini. Kalau safari sekarang sudah berkurang, Kalau dulu kita memulai safari Ramadan itu biasanya setelah tanggal 17 Ramadan kita sudah menjadwal teman-teman dan disebar ke berbagai daerah termasuk Pakuniran. Alhasil kita akan bermitra dengan MWC-NU di daerah yang sekitar 13 kecamatan ini. Kita di sana menyebarkan teman-teman yang mau, tanda kutipnya teman-teman yang mau, teman-teman yang kita libatkan dalam LDNU sebagai bentuk khidmah kepada NU, teman-teman yang mau dan menerima jadwal dari kita. Mau berdakwah dan menerima jadwal dari kita. Biasanya kan ada tempat-tempat yang tidak terjangkau, seperti di Tiris, di Jengkang gitu. Itu kadang kita tanya siapa yang mau begitu. Itu tahun kemarin ada. Tahun ini ya kita masih tidak tahu. Cuma kalau untuk dakwah melalui sahur bersama, insyaallah tetap kita jalankan. Sahur bersama kita start mulai jam 10, jam 11 kita datang ke rumah teman-teman. Ya kita ngobrol lah, bagaimana nanti pulang jam 2, jam 3 pulang, begitu. Jadi Ramadan kali ini ya tidak ada perubahan walaupun situasi kondisinya, dan tetap kita rindu dengan Ramadan yang lalu. Karena di pesantren biasanya rame. Biasa. Sekarang ya walaupun ada, tapi alhamdulillah tetap berjalan.
Tarawihnya tetap berjalan. Tarawih tetap berjalan, tadarus tetap berjalan. Tetap berjalan. Bahkan ada sebagian sekarang sudah ada yang sahur keliling tuh sudah ada, Mas. Iya, saya Sahur juga keliling sudah ada sekarang. Ya itu banyak dari orang-orang yang yang apa namanya? Sudah mulai merasa bosan gitu loh dengan keadaan corona yang ada seperti sekarang ini, sehingga membuat mereka kalau semisal saya masih ada di rumah saja terus tanpa melakukan apa-apa sementara ini bulan Ramadan kualitasnya sudah seperti ini, kualitas pahalanya maksudnya sudah seperti ini, eman kalau saya kemudian tidak melakukan kebersamaan dan lain sebagainya. Jadi untuk penutup Mas, dari seorang non Hasan Malik nih, pesan sebagai kapasitas kepala ketua LDNU kepada seluruh masyarakat termasuk pada netizen kita, apa yang mau disampaikan tentang Ramadan atau tentang apa saja, pokoknya yang mau disampaikan pesan kepada semua lapisan masyarakat termasuk pada pemuda-pemudi yang lihat ke sini apa lihat ke sana? Terserah. Lihat ke saya juga, lihat ke belakang sana juga ada apa-apa. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih. Mungkin melalui media ini kita bisa menyampaikan, kalau bisa dikatakan aspirasi, untuk bisa sampai kepada teman-teman yang mungkin bisa menikmati. Di bulan Ramadan ini kita tidak boleh patah semangat. Kita ada jaminan dari Allah untuk senantiasa di saat kita melaksanakan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Kita diwajibkan berpuasa supaya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa Ramadan kali ini grade-nya melebihi dari Ramadan yang tahun kemarin. Kemudian jangan patah semangat. Ini cobaan yang ada saat ini. Bukan ujian. Anggaplah ini merupakan ujian ya. Oh, ya. Cobaan yang ada adalah ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Rasulullah bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Mungkin ini bagian daripada sedikit musibah yang ada dan kita rasakan bersama, dan ini insyaallah Allah kehendaki kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Lebih dekat lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Rasulullah. Amin. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita lebih banyak wiritan ya jadinya. Iya, di rumah. Wiritan anjuran wiritan mulai dari surat Yasin, Tabarok, terus kemudian Betul. Latifiyah ya. Iya, betul. Terus kemudian sholawat nariyah, membaca Isbul Ikhfa, juga membaca Likhom Satun, kemudian membaca doa-doa tawasul dan lain sebagainya. Ini khidmah bagi kita dan yang kita harapkan mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Om Boy. Ya, sama-sama. Saya tidak bisa begitu banyak menyampaikan karena takut penyampaian yang saya sampaikan ini saya lupa kepada diri saya sendiri. Ya, terima kasih dan banyak. Al-Quran kan sudah diingatkan itu ya. Bagaimana katanya Al-Quran? Allahumma shalli ala Muhammad. Kau menyampaikan kepada orang-orang tapi kau lupa kepada dirimu sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau memerintah kebaikan tapi kau lupa pada dirimu sendiri. Saya khawatir seperti itu. Ya, naudzubillah. Ya. Terima kasih banyak. Mas Saleh, Kiai Haji Hasan Malik sudah hadir di sini bersama dengan kita menjadi bintang tamu kita yang spesial kepada Festo kita di kali ini. Dan jika kalian suka silahkan kalian share sebanyak-banyaknya dan kalian ketik tombol like di situ. Dan kalau kalian suka dengan channel ini silahkan jangan ragu-ragu di subscribe, dan kalau ada yang mau komen silahkan komen di bawah. Silakan mau ada usul apa, ada pertanyaan apa, silakan nanti bisa saya sampaikan kepada beliau pertanyaan. Telegramnya dimasukkan juga Om Boy. Dan telegramnya. Insya Allah kita akan buka telegramnya. Channel telegram ya Mas. Channel telegram Fal Hasan. Username antum itu. Username. Oke. Username-nya antum itu kan. Siap. Dan juga jangan lupa beliau ini telegramnya username-nya juga di Alex Saif. Dipantengi Alex Saif ya di situ. Beliau bisa memberikan banyak itu secara online. Soalnya ada yang tidak resmi. Iya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Ada kata terakhir? Tidak ada? Ulu salam? Belum? Hah? Sebelum salam? Iya, belum. Apa ya kira-kira? Tidak ada. Mau salam ke gini siapa? aja sudah. Mungkin yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, rajin pangkal pandai, terlalu rajin takkan pernah bisa merasa pandai. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bams.